Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para santri, para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian kita sudah memasuki pada bab al-birri wasilah, bab yang menerangkan tentang berbagai macam albir, kebaikan, wasilah dan hubungan atau ikatan, hubungan silaturahim. Baik, sebelum kita mulai dengan harapan, kita mengharapkan berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha dan syafaat dari Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita buka dengan Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ala ma nawa salafan salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Babul birri wasilah. Babul birri, bab yang menerangkan tentang kebaikan-kebaikan, wasilah dan ikatan atau hubungan. Hadis yang ke 1482. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahul Bukhari. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, man siapa, ahabba yang suka, an yubsato agar ia diluaskan, dibentangkan, lahu baginya, fi rizqihi di dalam rezekinya, wa ayyun sa'alahu dan ditumbuhkan, ditambahkan lahu baginya, fi atharihi ya di dalam umurnya, asar jejak ya, umur. Barang siapa yang ingin diluaskan baginya di dalam masalah rezekinya dan ingin ditambahkan baginya dalam masalah umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim, ikatan silaturahim.
dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ada dua hal di sini yang ditegaskan. Yang pertama adalah bab rizki. Rizki kalau pengen diluaskan, ya, caranya dengan menyambung silaturahim. Ya, mengapa? Secara fakta, orang yang banyak silaturahim itu banyak berkunjung, banyak berziarah, banyak mengucapkan salam. Nah, kalau dia banyak mengucapkan salam, berarti banyak mendoakan secara langsung pada orang yang kita temui, baik yang kenal maupun yang baru kenal. Kalau kita banyak mengucapkan salam, banyak mendoakan, berarti orang lain yang kita kunjungi, dia juga mendoakan balik bagi kita, menjawab salam kita, berarti mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat dan berkah, saling mendoakan. Dan secara nyata, kadang namanya saling berkunjung atau silaturahim, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Berarti kesehatan itu juga adalah rezeki. Ketika kita bercengkrama, bertukar pikiran tentang satu ilmu, tentang satu pengalaman, itu juga adalah rezeki yang sifatnya rohani, saling meningkatkan keimanan. Najlisu nu'minu sa'atan, untuk saling membangun keimanan. Kalau satu saat digunakan untuk berbincang-bincang untuk menambah keimanan ketakwaan. Ini rezeki yang luar biasa. Nah, paling kalau ada hidangannya, itu jelas rezeki jasmaninya. Jadi orang yang silaturahim pasti diluaskan rezekinya, baik rezeki lahir maupun rezeki batin. Apalagi juga diberikan informasi, walaupun tentang kesulitan, lagi ada kesulitan materi ekonomi, kemudian ada informasi peluang usaha, bisnis atau apapun, langsung tidak langsung mengarahkan atau memberikan pertolongan, saling menolong, ini benar-benar rezeki. Jadi memang manfaat silaturahim, kaitannya untuk meluaskan rezeki itu luar biasa. Yang kedua, manfaat dari silaturahim adalah menambah umur. Ini bisa makna zahiri, benar-benar ditambahkan umurnya, atau makna majazi, kiasan, artinya keberkahannya yang bertambah kalaupun tetap. Insya Allah orang yang silaturahim senang dengan silaturahim, dua-duanya. Karena dikisahkan dalam beberapa kitab, guru-guru kita menceritakan dulu zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada seorang pemuda yang berusia 25 tahun. Dia berkunjung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam silaturahimnya, dia punya niat, punya hajat, mengutarakan maksudnya. Ketika datang ke kediaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentu mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saling mendoakan tentang keselamatan, tentang rahmat Allah tetap tercurah dan keberkahannya. Ketika berbincang, Nabi Allah Ibrahim bertanya, di samping silaturahim ada maksud yang lain. Pemuda itu berkata, mengaturkan hajatnya, bahwasanya dia besok ada rencana untuk menikah.
ada rencana untuk menikah. Ya, diharapkan mohon doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, biasa kalau sesepuh ya tokoh agama apalagi Rasul, terlebih mudah-mudahan diharapkan kehadirannya ya, untuk berkati memberikan doa restu. Kemudian setelah bincang-bincang selesai, insya Allah ya didoakan. Nah, jadi doa ini luar biasa. Kemudian pemuda itu pulang ke rumahnya. Oke, ya. Selang beberapa saat setelah pemuda itu pulang, datang juga malakul maut, malaikat Israel yang datang berkunjung kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau para nabi, para rasul itu biasa dikunjungi, diziarahi oleh malaikat. Bukan saja malaikat Jibril pembawa wahyu, ada malaikat-malaikat yang lain. Malaikat maut juga datang silaturahim. Malaikat Israel, sang pencabut nyawa, berkunjung ke Nabi Ibrahim alaihissalam selang beberapa saat kemudian. Ya telah beruluk salam dan dijawab, ya Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditanya apa ada maksud ini, keperluan. Nah, malaikat menjawab, wahai Nabiullah Ibrahim, saya memberitahukan, membocorkan rahasia bahwasanya pemuda yang tadi silaturahim datang kepadamu ya, sebelum acara pernikahannya besok, di pagi harinya, saya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawanya. Ya, beritanya cukup itu saja, yang saya pamitan kalau kata malaikat Israel, malakul maut. Udah pamitan, ucapan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ini menyebabkan agak gelisah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seorang pemuda muridnya, umatnya tadi yang silaturahim, ia menyampaikan ada rencana mau pernikahan. Tapi pagi ya, tak sebelum subuh, sebelum acara pernikahan, rencananya mau dicabut nyawanya. Kalau mau disampaikan, dibocorkan ke pemuda itu, ya nambah kasihan gelisah. Dah, apalagi seorang nabi. Akhirnya apa? Ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik ya tempat menyerahkan diri. Jadi Nabiullah Ibrahim juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan cukup mendoakan pemuda itu. Kalau memang kematiannya demikian, ajalnya tiba sebelum pelaksanaan akad nikah dilaksanakan, ya semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu qadirun ala kulli syai'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi anehnya, wa rahmat Allah Subhanahu wa taala ini juga mungkin salah satu fadilah silaturahim. Memang benar-benar silaturahim itu menambah umur, memanjangkan umur, baik dalam hitungan maupun dalam keberkahan. Seorang pemuda diberikan ilham, ya, diberikan hidayah. Sebelum acara nikah itu sorenya, sepulang dari Nabiullah Ibrahim, sepulang dari berkunjung atau berziarah ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau bersedekah, ya, membagikan hartanya kepada, ya mohon doa restu, membagikan hartanya kepada tetangga-tetangganya, ya, terutama yang du'afa, fakir, miskin. Bahkan separuh hartanya dikeluarkan, dibagi-bagikan, dihadiahkan, dan disedekahkan. Kalau sedekah biasanya kepada fakir miskin, du'afa, orang-orang yang berhak terima. Kalau hadiah ya kepada orang yang berkecukupan, yang kaya juga, ya semuanya insya Allah berpahala.
semuanya adalah baik. Jadi apa? Keliling dari satu rumah ke rumah, dari pintu ke pintu, membawa dinar, dirham, ya bersedekah sampai separuh hartanya habis disedekahkan. Keesok hariannya pada pas acara menjelang pernikahan, ya alhamdulillah nggak terjadi apa-apa, biasa-biasa saja. Nah, ternyata malaikat maut, malaikat Israel tidak datang mencabut nyawa. Ya, malaikat masa lupa, ya tidak lupa juga. Tapi ini memang rahasianya Allah Subhanahu wa taala, apa ditahan, dipanjangkan umurnya berkah silaturahim dan sedekahnya itu. Jadi manfaat silaturahim dan sedekah, bahkan sedekah itu bisa menambah atau memanjangkan umur, Masya Allah. Sampai ketika Nabi Allah Ibrahim hadir juga dalam pernikahan, ya normal. Alhamdulillah doa akan diberkahi. Selesailah menjadi suami istri, bahkan menjadi keluarga yang bahagia. Entah sampai selang waktu ya 10 tahun, 20 tahun, malaikat Israel sang mencabut nyawa juga nggak datang, nggak mencabutnya. Sampai pada akhirnya, ya, dan orang pemuda itu jadi pemuda yang soleh, ya, taat pada Allah Subhanahu wa taala, senang silaturahim, senang berderma, ya, bersedekah, memberikan hadiah, ya paling yang wajib zakat. Pada akhirnya berkah silaturahim dan sedekahnya itu ditambahlah bonus usianya 50 tahun, ya, menjadi 75 tahun. Dan menjelang kematiannya baru setelah usia 75 tahun tuh dari 25 tahun menjadi 75, jadi ditambah bonusnya 50 tahun. Masya Allah, subhanallah. Akhirnya malaikat Israel sang pencabut nyawa datang kembali berkunjung pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Allah Ibrahim, saya dulu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa pemuda itu ketika usia 25 tahun dan sebelum menyelenggarakan acara pernikahannya. Tapi berkat silaturahim dan sedekahnya yang luar biasa, Allah menahan. Ya, Allah bukan lupa, Allah tidak pernah lupa. Saya juga tidak pernah lupa, tapi karena Allah menahan agar dipanjangkan umurnya, maka saya pun taat, ditahan, ditambah usianya 50 tahun menjadi 75 tahun. Jadi semakin amalnya semakin banyak, kebaikan semakin banyak, luar biasa. Akhirnya ya dicabutlah nyawanya pada usia 75 tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini bahwa dengan silaturahim, dengan sedekah, ya, bisa menambah atau meluaskan rezeki dan bisa memanjangkan umur. Baik, hadis yang ke-1483. Wa an Jubair ibni Mut'im radhiyallahu an qala. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, ia berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati'un. Dalam hadis yang lain ditegaskan, yakni qati'u rahim. La yadkhulul jannata qati'un, qati'ur rahim. La yadkhulu, tidak akan masuk, al jannata, di dalam surga. Siapa qati'un? Orang yang suka memutus apa? Qati'ur rahim, memutus tali kasih sayang, memutus tali silaturahim. Jadi naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Orang yang memutuskan silaturahim apalagi karena kebencian, bermusuhan, ini karena rahim itu kan artinya rahmatnya Allah SWT. Allah bersifat
Rahman, Rahim. Dan sifat Rahman Rahim dikaitkan kepada rahim sang bunda, benar-benar terikat ya. Rahmat yang besar, keterikatannya begitu hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala maha luas ya rahmatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Rahmanud dunya wal akhirah, membentang rahmatnya maha murah di dunia maupun di akhirat. Ya, rahmatnya Allah meliput memberikan rahmat kebutuhan makhluknya, melayani makhluknya. Apakah itu makhluk itu taat pada Allah atau durhaka, yang mukmin maupun yang kafir, karena rahmatnya Allah SWT diberikan. Ya, subhanallah. Ya, masya Allah. Jadi orang tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau dalam hadis yang lain bahkan seseorang akan selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, apabila kata Rasulullah SAW itu diantaranya adalah ya wa'fu aman dolamaka. Memang ini perkara berat. Maafkanlah orang yang mendolimimu, yang menganiayamu. Orang sudah menganiaya kita, mendolimi kita, kita suruh maafkan. Masya Allah, luar biasa. Yang berikutnya juga wasil man qata'aka, dan sambunglah silaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim kepadamu. Orang sudah memutuskan, sudah benci pada kita, nggak mau berdatang, katanya putus saudaranya. Kita menyambungkan silaturahimnya, ya, mengalah demi menang, itu luar biasa, ya, insya Allah pahalanya, rahmatnya. Yang berikutnya juga orang tidak pernah ngasih sesuatu pada kita, nggak pernah traktir kita, nggak pernah masalah tetangga yang nggak pernah ngirim pada kita, walaupun kelihatannya makan ya masak-masak enak, baunya sampai pada kita, nggak pernah. Tapi kita, kata Rasulullah SAW, yu'ti man haramaka, berilah pada orang yang enggan memberi kepada kita. Nah, masya Allah, akhlak yang luar biasa, memberi pada orang yang tidak pernah memberi pada kita. Kalau memberi pada orang yang suka memberi pada kita, saling tukar hadiah, ya, tahadu, tahabbu, saling berbagi hadiahlah kalian, saling memberi hadiahlah. Ya, di antara kamu pasti akan menambah cinta kasih sayang di antaramu. Nah, ini ada tetangga, ada orang, ada kawan, saudara tidak pernah memberi kepada kita, nah karena memang ya kalau nggak ada sih mungkin dimaklumi. Pas mungkin ada makmur nggak pernah, tapi kita tetap memberi. Ini kan akhlak yang luar biasa, bisa jadi menjadi ya mendidik diri untuk tetap dermawan, untuk tetap tidak berharap dengan manusia, tapi berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terakhir ya, Rasulullah SAW memerintahkan wa ahsin ila man asa'a ilaika, dan berbuat baiklah ya masya Allah kepada orang yang berbuat buruk kepadamu. Nah, akhlak Rasulullah itu adalah Rasulullah kalau memerintahkan sesuatu ya, tentang akhlak ini lebih dahulu mencontohkan. Rasulullah SAW diludahi ya, ketika pulang pergi di Madinah oleh seorang Yahudi tua. Setiap kali lewat ya di rumah itu dari loteng diludahi pas kena kepala, diludahi. Diusap Rasulullah lihat ke atas, orang tua, Rasulullah membalasnya dengan tersenyum. Hari berikutnya juga kalau lewat ke situ lagi diludahi. Saking bencinya Yahudi itu pada seorang Yahudi itu, oknum itu pada Rasulullah SAW. Ya sangat bencinya memang karena tidak ngerti kalau dia adalah Rasulullah, ya tidak mengimani. 3 hari lewat selalu diludahi. Hari yang keempat ya dikisahkan kok Rasulullah lewat situ tidak lagi diludahi. Nah, Rasulullah tidak membeberkan sahabat tentang cerita diludahi kebencian, tapi bertanya kepada sahabat ketika sahabat sholat jamaah, wahai sahabat, orang yang biasa di loteng itu kok ini nggak ada, kemana ya? Tidak tahu ya Rasulullah.
Dia kemana? Rasulullah terasa, jangan-jangan sakit. Nah, ketika pulang ke rumah, ke Siti Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, adakah makanan kita untuk hari ini? Ya, ada sedikit ya Rasulullah untuk makan makan kita. Ada sepotong roti dengan beberapa ini bungkus atau beberapa butir kurma. Tolong dibungkus saja Aisyah, saya mau bersilaturahim. Nah, Rasulullah SAW bersilaturahim mengunjungi orang yang meludahi itu, menyakitinya dengan membawa hadiah roti dan kurma. Ketika datang ke rumah itu, ya, mengucapkan permisi, ya, permisi, masih belum Islam. Siapa? Saya Muhammad. Kaget orang itu. Siapa? Muhammad. Iya, saya Muhammad Rasulullah. Ya, pelan-pelan dia dibukakan pintunya. Dia tersipu malu, tertunduk, tapi juga merasa bangga. Orang yang selama ini dibenci, diludahi kepalanya, ketika dirinya sakit, belum ada orang yang berkunjung satupun. Ternyata Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang mengunjungi, yang berziarah, yang iyadatul marid, yang mengunjungi orang sakit, bahkan membawa hadiah. Akhirnya serta-merta spontan karena kebaikan dan akhlaknya Rasulullah SAW, berbuat baik pada orang yang berbuat buruk pada dirinya, Yahudi itu masuk Islam. Ya, taslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, banyak yang demikian Rasulullah. Ya, ketika Suraqah sudah tidak sanggup lagi mengejar, 3 kali terjatuh ketika Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah tidak membalas, malah minta didoakan, minta jaminan selamat. Ya sudah, suruh pulang ke Mekah. Ya, itulah akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah SAW terkantuk di bawah pohon, kemudian ada, ya, seorang yang mau membunuhnya. Siapa yang akan menolongmu? Rasulullah SAW mengatakan, Allah. Pedang terpental diambil sama Rasulullah, siapa yang butuh kamu? Ya, kalau engkau biarkan aku, maka aku selamat. Kalau aku bunuh, ya matilah aku. Diserahkan pedangnya ke Rasulullah, dan sana pulang. Ini akhlaknya luar biasa. Begitu juga di Taif, sudah dilempari pakai batu, dicaci maki, dihina, sampai datang, ya, tawaran dari malaikat, ya, Jibril alaihissalam. Di sana ada malaikat penjaga gunung, yang kalau Rasulullah izinkan ada gunung ditimpakan penduduk Taif, maka hancurlah semuanya. Rasulullah mengatakan ya, inna Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, mendoakan semoga Allah memberikan hidayah pada kaumku, ya, karena sungguhnya ia tidak, atau mereka tidak mengetahui. Ya, beriman itu karena belum tahu. Kalau mereka hari ini masih memusuhi, belum beriman, siapa tahu di anak cucu mereka, ya, menjadi orang-orang yang beriman, menjadi penolong-penolong dakwah, menjadi penolong-penolong agama Islam. Nyatanya benar, alhamdulillah, ya, rahmat besar, ya, yang dimiliki Rasulullah, yang diwarisi Rasulullah SAW, ya, yang Allah berikan, ya, ini memberikan kesempatan hidup beberapa generasi yang pada akhirnya anak cucu mereka pada beriman. Bayangkan kalau mereka di bumi hanguskan, ditimpakan gunung, ya, kalau sekarang mah dibom, ya, perang. Nah, itu tidak ada kesempatan buat anak cucunya beriman. Jadi ini akhlak yang luar biasa. Makanya tadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi sebagusnya malah kita dianjurkan untuk sil man qata'aka, sambunglah silaturahim pada orang yang memutuskan tali kasihmu, tali kasih silaturahim, ya, denganmu. Hadis yang ke 1484. Wa 'anil Mughirah ibni Syu'bah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
ya, dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Innallaha, sesungguhnya Allah itu harrama, mengharamkan alaikum, atas kamu sekalian, uquqal ummahat, akan durhaka pada para ibu. Jadi memang ibu yang berjasa luar biasa, yang susah payah dalam keadaan mengandung kita sampai 9 bulan 10 hari, tidur telungkup, apalagi susah karena perutnya besar, mengandung bayi kita, miring, yoga, telentang, berat, tapi dengan sabar menerima takdirnya, tetap dikasih sayang. Belum dalam perut kadang suka nendang-nendang, bahasa Jawa sana madal-madal kakinya, kadang ngerasa sakit, duk ya, nendang-nendang, tetap sabar. Sampai begitu juga taruhannya nyawa ketika melahirkan kita, antara hidup dan mati, ya, mengerang, ngeden bahasanya, kesakitan, ya, dengan mengeluarkan sekuat tenaga agar kita selamat ke alam dunia, ya, keluar dengan selamat. Begitu juga, ya, menyusui, tidak kenal lelah, tidak kenal repot dalam keadaan ngantuk apapun. Malam-malam kita pipis dalam lagi makan bersama ini, kadang kita malah tapi ibu dengan penuh kasih sayang. Makanya, ya, kita agar oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan anishkurli wali walidaik, agar dia, kamu bersyukur kepadaku dan juga kepada kedua orang tuanya, orang tuamu, terutama kepada ibu. Banyak lagu tentang ibu, umi, ya kan? Ya, ibu-ibu. Ada juga ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, kau merawat, mengasihi dan membesarkan putra putrimu ibu. Yang nggak hafal ini, ya gitu, luar biasa jasanya ibu. Kalau seluruh jagat raya, emas sepenuh bumi ini dihadiahkan buat ibu, tidak cukup untuk membalas jasanya ibu kita. Makanya tidak boleh berdurhaka pada bapak ibu. Innallaha harrama alaikum huquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kamu durhaka kepada para ibu. Wa wa'dal banat, termasuk mengharamkan akan mengubur wanita, anak-anak putri kita. Ini tradisi Arab jahiliyah, kalau punya anak perempuan saat itu merasa malu, merasa terhina, mukanya padam, merasa, ya, anak perempuan dianggap tidak bermanfaat. Akhirnya banyak, ya, anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Naudzubillah min dzalik. Yang saking bodohnya masa jahiliyah, padahal dia juga dilahirkan dari seorang ibu, punya istri juga adalah perempuan, giliran punya anak perempuan kok dipandang hina. Nah, begitu hebatnya kebodohan ketika sudah merajalela, akibat, ya, tidak lagi berlandaskan pada hidayah petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Itulah menyembahnya, ya, berhala, patung-patung, kayu, batu. Naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian juga waman'an wahad. Allah juga melarang bagi kamu waman'an, ya, mencegah, menolak pemberian, ya,
Kalau ada orang yang meminta-minta, dapat kita malah mencegah. Alhamdulillah, apalagi jangan sampai menghardik, memarahi, wahad, ya, dan sebaliknya malah ya Allah larang juga wahad, meminta-minta, minta ini, minta itu, tunjukkan ini, tunjukkan itu, ya, minta berbagai hal. Seorang mukmin ya adalah orang yang menjaga dirinya, ifah, ya, baik menjaga kehormatan, harga dirinya dari kehormatan faraj, kemaluannya, dari kehormatan meminta-minta dan lain sebagainya, kecuali terpaksa atau untuk kepentingan umum, mewakili hajatnya suatu komunitas kaum, kayak di panitia masjid, menjadi pengurus panti asuhan, memang dalam rangka ini menyantuni mereka, ya, ini memang dibolehkan, dianjurkan. Seterusnya wakari halakum, dan Allah ya benci lakum bagi kamu, ya, benci, ya, tidak suka bagi kamu, qila waqal, orang yang suka qila, dikatakan, berkata, katanya yang nggak jelas, qila waqal, banyak cincong, banyak cerita, apalagi kalau mengandung kebohongan, qila waqal, cincong, qil waqal, wa kasratas su'al, banyak bertanya, banyak meminta, baik bertanya suatu, padahal kalau bertanya karena terpaksa, tidak ngerti, ingin ngerti untuk kita amalkan. Tapi kalau sedar cuma bertanya untuk menguji, untuk sedar pengetahuan, tapi dia ada maksud untuk mengamalkan, bahkan tidak mau merenungi, tidak berusaha tafakur apa begini dan sebagainya, padahal ketika bertanya di dalam hati, ya Allah juga ilhamkan juga, ya, bertanya boleh sekali-sekali, tapi kalau banyak tanya, ya, apalagi jauh dari untuk mengamalkan, ya, sekedar bertanya, ini dilarang, dibenci, ya, dimakruhkan di dalam agama. Ya, qila waqal kasratu soal, ini ya watak, ya, karakter orang Yahudi, suka banyak tanya tapi tidak untuk diamalkan. Wa karihalakum qila waqal wa kasrata su'al wa idha'atal mal. Wa idha'atal amal wa idha'atal mal, dan dia Allah benci akan kamu, ya, terhadap kamu, ya, akan idha'atal mal, foya-foya, mengeluarkan harta tapi, ya, tidak pada hal yang bermanfaat, menghambur-hamburkan harta, ya. Dari kata wadu'a sebenarnya meletakkan, kalau idu'a bukan pada tempatnya, dihambur-hamburkan, menghambur-hamburkan harta. Jadi hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan. Kalau mengharamkan dilakukan, dilanggar, berarti dosa besar. Yaitu pertama durhaka pada ibu, yang kedua menguburkan, yang mengubur atau menyakiti, ya, apalagi sampai menguburkan anak perempuan, kemudian mencegah berbuat baik, menahan, ya, derma, dan meminta-minta, serta dimakruhkan banyak cincong, banyak katanya yang nggak ada maksud, ya, kalau katanya jelas belajar hadis dari fulan, emang harus setelah cerita kalau ngidur yang tidak ada fakta, tidak ada, cuma menghabiskan waktu, bahkan untuk dianggap wah, ya, ini juga dilarang, tercela, ya.
Kemudian banyak tanya juga dilarang, dan apalagi menghamburkan harta yang tidak jelas, bukan pada yang bermanfaat. Ini dilarang. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-1485. Wa an Abdullah ibni Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amru. An Abdullah ibni Amru ibni Al-As. Dari Abdullah bin Amru bin Al-As. Semoga Allah meridhoinya mereka. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, ya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya kedua orang tua. Wasukhutullahi, ada bacanya wasakhutullah, yang mana saja. Wasukhutullahi fi sukhtil walidain, atau wasakhatullahi fi sakhatil walidain. Dan murkanya Allah itu terletak atau ada di dalam murkanya kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini disahkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim. Ini sudah jelas. Tadi di hadis sebelumnya ada larangan durhaka pada ibu, ya pada bapak. Kenapa? Di hadis yang selanjutnya bahwa ridhonya Allah, Allah senang, ya senang, gembira. Lawan dari dari murka, ya. Itu ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua kita. Kalau kitanya bisa menyenangkan orang tua kita, berbakti, kata-katanya lembut, ya, memperhatikan, kasih sayang, insya Allah Allah senang, Allah ridho, menjadi jalan, menjadi penyebab pintu terbukanya pintu rahmat, pintu ridhonya Allah. Dan pintu ridho Allah berarti pintu surganya. Kalau kita naudzubillah min dzalik, orang menyakiti, membuat murka orang tua, ya, kata-katanya kotor, membiarkan dia terlantar, ya, sakit, baik fisik maupun ini dibiarkan sehingga orang tua sakit, artinya ya murka, maka di situ juga murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita agar kita bisa terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kadang rezeki seret itu juga karena durhaka kepada kedua orang tua. Dan salah satu penghalang, dalam banyak hadis disebutkan, nanti kalau di sini ada, mumpung ingat, cukup orang itu dikatakan durhaka, ya, kata Allah SWT, selama dia tidak mendoakan ampun bagi kedua orang tuanya. Kalau satu hari ya, dia tidak mendoakan ampunan kepada kedua orang tuanya, baik yang masih ada, yang masih jumeneng maupun yang sudah tidak ada, sudah di alam kubur, kalau meninggalkan doa buat mereka, itu sudah dikatakan durhaka, bagian dari kedurhakaan. Jadi kita secara adab Islam mengajarkan kita paling tidak atau menjelang tidur untuk muhasabah, untuk renungan, terus berdiri kita doakan, yang berdoa atas diri kita, untuk bapak ibu kita, keluarga kita, kaum muslimin semuanya, ya, agar dapat ridhonya kaum muslimin, mendoakan ampun buat mereka. Nanti muncul ya ikhtilaf, saking bakti pengen ridhonya orang tua, ada yang sampai membasuh kakinya, mencium kaki orang tua. Nah, kalau dasarnya ya terutama ibu, ya bukan bermaksud mengkultuskan atau menyembah kepada selain Allah, ya banyak, nah, di
banyak masyarakat yang mengamalkan begitu, saking minta ridhonya, sungkem. Kalau sungkem di lutut, cium tangan, cium segala macam, minta doa restu bapak ibu, ya, itu biasa tradisi yang di Jawa sangat bagus, adatnya begitu. Ya, kita teruskan hadis yang ke 1486. Wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Anas